Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini semakin meneguhkan kita dan percaya kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita dan langkah kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang begitu indah yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menguduskan kami, memberikan hikmat akal budi kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh kami pahami dan kami mengerti, dan terlebih lagi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus memimpin kami, supaya setiap apa yang kami dengar pada hari ini itu mengubah hidup kami untuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar hidup dari seorang perwira Kapernaum. Mari kita akan baca di dalam pembacaan firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca secara keseluruhan dari kisah ini, diceritakan ada seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar ia menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, Tuhan Yesus menanggapi permohonan dari perwira ini. Nah, dalam peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berkenan menerima permohonan dari orang-orang non-Yahudi. Dan Tuhan Yesus hendak datang menemui hambanya yang sakit itu untuk menyembuhkan. Namun yang menarik, jawaban yang diberikan oleh perwira itu adalah, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bayangkan seorang yang berpangkat dan dia seorang Yahudi, namun menganggap dirinya tidak pantas menerima Yesus datang ke rumahnya. Ia mengatakan, "Aku seorang bawahan." Maksudnya apabila perwira ini dapat memberi perintah kepada anak buahnya, pastilah Kristus yang memiliki segala kuasa itu terlebih lagi dapat memberi perintah agar kehendaknya terjadi. Luar biasa sekali pengandaian yang dikemukakan oleh perwira ini. Ia sendiri adalah seorang bawahan yang memiliki kewajiban untuk setia kepada Raja Romawi. Ia akan melaksanakan apapun yang dititahkan oleh rajanya. Dan dia, perwira ini, memiliki bawahan. Prajurit-prajurit akan selalu patuh terhadap segala perintah yang diberikannya. Perwira itu melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja bangsa Yahudi. Ia yakin bahwa Sang Raja bangsa Yahudi ini memiliki kuasa kesembuhan hanya dari titahnya saja, tanpa perlu datang menemui hambanya yang sedang sakit itu. Perwira ini percaya bahwa dari kata-katanya atau dari apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, dan aku tidak ragu hambaku itu akan sembuh. Terlebih dari itu, perwira ini percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas, sehingga dekat atau jauh tidak ada bedanya bagi dia. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita. Jangan pernah kita ragu untuk mempercayainya. Sebab dia adalah Allah yang berkuasa, berdaulat. Sehingga apapun yang difirmankannya, pasti itu akan terjadi. Semua yang ada di dunia ini ada dalam kendalinya. Otoritasnya itu berlaku baik di bumi maupun juga di surga. Maka sangat perlu bagi kita saat kita datang kepada Tuhan Yesus dengan pemahaman yang benar. Bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan janji-janjinya yang dikatakan di dalam firman-Nya itu pasti terjadi.
Pengenalan yang benar pada Tuhan akan selalu menghasilkan sikap yang benar pula saat datang kepada Tuhan. Pengenalan yang benar pada Tuhan Yesus Kristus akan selalu memunculkan iman tanpa keraguan saat kita datang kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, jika kita mengenal Kristus secara pribadi, sebagai pribadi yang berdaulat dan sangat berkuasa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan perintahnya atas hidup kita. Yesus Kristus adalah pribadi yang berotoritas. Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga setiap perintahnya adalah wajib untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bukan dengan keluh kesah, beban berat, tetapi dengan kerelaan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya dalam diri kita yang didasarkan pada kasih. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dikatakan demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tanda atau identitas orang mengenal Allah itu ditunjukkan dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan hal itu tidak dapat digantikan dengan aksesoris Kristen yang kita pakai. Tidak bisa digantikan dengan aktivitas yang kita lakukan di dalam gereja. Perintah-perintahnya harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Harus tergenapi dalam hidup kita. Jika kita ini mengenal bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang berdaulat. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang berotoritas di dalam diri kita. Sehingga segala perintah yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita wajib untuk melakukannya dengan sukacita, dengan didasari oleh kasih untuk dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kiranya pengenalan kita kepada Tuhan semakin membawa diri kita memahami betul bahwa Kristus Yesus adalah pribadi yang sangat berotoritas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam diri kami, yang mengajar ya Tuhan untuk kami selalu terus-menerus berupaya mengenal Engkau sebagai pribadi yang berdaulat, sebagai pribadi yang berotoritas di dalam diri kami. Sehingga kami tidak pernah ragu ya Tuhan, dan tidak pernah gentar dan khawatir terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Dan ajar diri kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki komitmen sebagai suatu hal yang kami bisa pahami bahwa Engkau adalah pribadi yang berotoritas untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu di dalam diri kami. Melakukan perintah-perintah-Mu di dalam diri kami. Sebagai bentuk kami menghormati otoritas dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tetap menjadi prioritas di dalam diri kami. Hal yang utama dan pertama di dalam diri kami untuk kami bisa lakukan dalam segala keadaan. Sehingga senantiasa nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.